Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita diberi hari yang baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebelum kami memulai hari ini, kembali kami datang memohon pimpinan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah perenungan kami pagi hari ini Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Namun pagi hari ini saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-15 saja. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam ayat ini Abraham diperkenalkan sebagai teladan soal ketekunan. Dan Abraham bertekun sebab Allah yang menjamin perjanjiannya dengan namanya sendiri. Karena telah bersumpah demi namanya, Allah tidak akan berbohong kepada Abraham. Sebab kewenangan dan martabatnya dipertaruhkan di sana. Allah tidak pernah berubah dan kita memiliki kepastian yang sama kuatnya dengan yang dimiliki Abraham. Sebab jaminan kita adalah Yesus yang sudah berada di tempat kudus. Melalui sumpah dan janji, orang-orang yang pengharapannya adalah Kristus sebagai sauh bagi jiwa akan menyaksikan penggenapan dari pengharapan mereka dapat melewati tahir, yakni perlambangan tirai di dalam tabernakel, sebab Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, saudara, selaku imam besar yang abadi di dalam tempat kudus, Kristus menggenapi lambang imamat Melkisedek. Dan kini penulis Ibrani kembali kepada pokok yang tertunda, yakni oknum Kristus sebagai imam menurut peraturan atau seperti Melkisedek. Di dalam bagian ini kembali kita diingatkan bahwa di dalam menantikan pengharapan kita harus bertekun. Sebagaimana Abraham di dalam menanti janji Allah. Ketika Allah sudah berjanji kepada Abraham, maka Allah pasti menggenapinya. Sebab Allah telah mempertaruhkan namanya ketika ia berjanji dan bersumpah kepada dirinya sendiri. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pengharapan kita hari ini dan apa yang sedang kita nantikan sebagai jawaban doa kita kepada Tuhan. Satu hal yang pasti, ketika Abraham menanti dengan tekun, maka meskipun secara manusia kondisi keadaan tidak memungkinkan, tapi karena Allah sudah berjanji, maka apapun keadaan yang dialami, Allah sanggup menggenapi janjinya. Jikalau Allah sanggup menggenapi apa yang dia janjikan kepada Abraham, maka kita percaya hari ini pun janji Allah berupa penyertaannya kepada orang-orang percaya dan terlebih keselamatan kita sungguh akan menjadi sebuah janji yang pasti karena Kristus sendiri telah menggenapinya di atas kayu salib dengan memberinya dirinya menggantikan kita. Bahkan Kristus sendiri menjadi imam besar kita yang telah menggantikan kita untuk menjadi korban penebus dosa. Saudara, mari kita belajar dari Abraham. Meskipun Abraham menanti begitu lama akan janji Tuhan itu, tetapi pada waktunya Tuhan menggenapinya. Kiranya apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan hari ini, kita pun boleh menantikannya dengan tekun. Karena kita tahu Allah yang berjanji itu adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Mari kita menanti setiap pengharapan kita dari Tuhan dengan ketekunan dan dengan bersabar dan dengan yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ia tidak pernah terlambat,
Ia juga tidak pernah terlalu cepat, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan akan Abraham. Biarlah juga kami boleh belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Kristus sebagai imam besar kami yang pernah mengalami juga pencobaan-pencobaan yang seperti kami alami hari ini akan juga mengerti, memahami pergumulan setiap kami. Dan terlebih di atas semuanya itu, sebagai imam besar kami, tak ada doa kami yang tidak pernah sampai kepada Bapa. Namun di dalam kedaulatannya, Bapa Surgawi akan menggenapkan setiap janji-janjinya. Bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan itu adalah selalu yang terbaik di dalam menyertai kami, di dalam melewati kehidupan ini hari lepas hari. Kuatkan terus iman kami Bapa di dalam menanti pengharapan-pengharapan kami kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.